Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi, NIM 076. Ini saya akan menjelaskan di latihan soal di slide 23. Di sini ada aplikasi sebagai berikut. Jika hari ini asesmen matris, maka saya akan berusaha mengerjakan soal dengan baik. Yang kedua adalah kelulusan bukanlah hal yang sulit jika tidak. Oke, jadi ini saya sudah membuat program Python. Programnya itu berisi seperti rumus-rumus dari converse, inverse, dan kontraposisi. Dan yang terakhir ini adalah out jika selesai. Di sini kita coba menjalankan program. Nah, ini. Ini sudah jalan programnya. Kita akan mengerjakan yang converse. Converse, di sini sudah ada rumus dari converse nomor 1. Nah, ini converse. Adalah P menuju Q adalah Q menuju P, yang itu seperti berkebalikan. Yang tadinya P di depan menjadi P di belakang. Tadinya Q di belakang menjadi Q di depan. Jadi langsung saja kita praktekkan ke soal nomor 1. Converse dari soal nomor 1 adalah jika saya berusaha mengerjakan soal dengan baik, maka hari ini asesmen Jika saya berusaha mengerjakan soal dengan baik, maka hari ini asesmen matris. Saya ini adalah Q-nya, makanya Q itu dipindah ke depan. Untuk yang nomor 2, kelulusan bukanlah hal yang sulit jika saya tidak belajar. Jadi untuk selanjutnya kita kerjakan yang inverse. Ini rumus yang inverse. Itu PQ seperti minus, yang tadinya positif menjadi negatif, atau negatif menjadi positif, berkebalikan. Lalu untuk jawabannya seperti ini. Untuk inverse nomor 1, jika hari ini tidak asesmen matris, maka saya tidak akan mengerjakan soal dengan baik. Seperti itu. Jadi itu bernilai kebalikan. Jika hari ini tidak asesmen matris, maka saya tidak akan berusaha mengerjakan soal dengan baik. Seperti itu. Lalu untuk inverse yang nomor 2, jika saya malas belajar, maka kelulusan adalah hal yang sulit. Ini adalah hal yang berketerbalikan. Jika saya malas belajar, maka kelulusan adalah hal yang sulit. Seperti itu. Kita lanjut yang kontraposisi. Ini adalah rumus kontraposisi. PQ adalah keterbalikan Q, min Q menjadi min P. Jadi misal P itu di belakang, maka menjadi intinya berketerbalikan. Berarti kontraposisi dari nomor 1 adalah jika saya tidak berusaha mengerjakan soal dengan baik, maka hari ini tidak asesmen matris.
Jika saya tidak berusaha mengerjakan soal dengan baik, maka hari ini tidak asesmen matis. Seperti itu. Ini jadi selanjutnya saya tidak akan berusaha mengerjakan soal dengan baik. Hari ini tidak asesmen matis, seperti itu. Selanjutnya nomor 2 adalah kelulusan kelulusan adalah hal yang sulit jika saya malas belajar. Oke, sampai sini untuk masalah converse, inverse, dan kontraposisi. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengerjakan membuat tabel kebenaran untuk pernyataan majemuk berikut. Pertama, kita menulis P dan Q. Di sini saya sudah punya P dan Q dari tugas 3 kemarin. Kita tinggal copy. Nah, sekarang kita akan mencari konjungsi dari P dan Q terlebih dahulu. Rumusnya adalah sama dengan N dan kita memasukkan sel yang sebelumnya. Sel di P adalah H3, I3. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini sudah hasil dari konjungsi P dan Q. Konjungsi P dan Q, ya betul. Setelah itu kita lanjut ke negasi P. Negasi P. Yang rumusnya adalah sama dengan if itu negasi itu adalah kebalikan dari P. Jadi kita sertakan not, buka kurung, H3 sama dengan true, tutup kurung, bisa akan bernilai true ataupun false, tutup kurung, enter. Nah, ini sudah berkebalikan dari P. True, false, ini false, true, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kita mencari rumus implikasi. Rumus implikasi itu adalah sama dengan if kurung buka and setelah itu kurung buka lagi, kita memasukkan yang konjungsi tadi. Yaitu J3. J3 sama dengan true, koma, dan kita memasukkan yang negasi P. L3 sama dengan true. Maaf, false. Kurung tutup, koma. Jika benar akan bernilai true dan jika salah akan bernilai false.
Lalu kita enter. Nah, jadi ini adalah hasil dari nomor 1. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 2. Tadi kita sudah punya ini, konjungsi dari P dan Q. Nah, kita tulis biasa saja. Konjungsinya itu adalah true, false, false, dan yang terakhir false. Nah, pertama kita harus mencari negasinya dulu, negasi dari P konjungsi Q. Yang rumusnya adalah sama dengan if not, seperti yang tadi saya bilang bahwa negasi itu adalah berkebalikannya. If not, kurung buka, H10 sama dengan true, kurung tutup, jika benar akan bernilai true dan jika salah akan bernilai false. Kita enter. Nah, ini sudah berkebalikan semua, true, false, false, true, dan seterusnya. Setelah itu kita akan mengerjakan yang negasi P. Negasi P yang rumusnya, negasi P tadi kita sudah ada ini. Kita tinggal copy agar mempersingkat waktu. Nah, kita tulis biasa saja agar sesuai. False, 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 true. Nah, sekarang kita akan mendiskonjungsikan antara ini, antara negasi dan negasi P. Negasi dari ini dan negasi P. Yang rumusnya adalah kita memakai OR. Sama dengan if, kurung buka, OR, I10 sama dengan true, koma, J10 sama dengan true. Jika bernilai benar akan menghasilkan true dan jika salah akan menghasilkan false. Kita enter. Nah, ini hasil dari jawaban nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Di sini kita tinggal copy. Nah, true, 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 false. Nah, sudah sesuai. Di sini kita menuliskan negasi P dan Q. Apakah tadi sudah ada? False. Yang rumusnya adalah negasi P. Sama dengan if, kurung buka, not. Yang namanya negasi itu adalah berkebalikan. Not, kurung buka, H17
sama dengan true, kurung tutup, jika bernilai benar akan true dan jika salah akan false. Kurung tutup. Nah, ini sudah berkebalikan dari P yang tadi. True, false, false, true, dan seterusnya. Sekarang kita mencari negasi key. Negasi key itu rumusnya sama. Saya akan melanjutkan yang nomor 4. Yang hasil dari nomor 3 ini. Yang nomor 4, kita sekarang mencari negasi P. Rumus negasi P itu adalah negasi P sama dengan if negasi itu adalah berkebalikannya. If not, saya menggunakan sel yang di ketentuan tadi, yaitu B39 sama dengan true, tutup kurung, jika bernilai benar akan true dan jika salah akan false. Kurung tutup. Nah, ini. Kita sekarang lanjut cari negasi key. Sama dengan if, not, buka kurung, not buka kurung, kita menggunakan di ketentuan tadi adalah sel C 39. Sama dengan true, jika benar akan true dan salah akan false. Apa yang salah ini? Oh ini, bentar. Kita hapus dulu. Jadi rumusnya itu if, not, C39 sama dengan true, tutup kurung, koma, true. Jika salah akan bernilai false. Nah, ini. Sekarang kita akan mencari negasi P, diskonjungsi negasi Q, yang rumusnya adalah sama dengan if. Kita di sini menggunakan OR ya. OR H24 sama dengan true, I24 sama dengan true jika bernilai benar akan true dan salah akan nilai false. Nah, ini kita lanjut ke mencari negasi P diskonjungsi negasi Q konjungsi R. Ini tadi saya sudah buat judulnya dan sekarang kita tulis rumusnya. Sama dengan if, kita menggunakan N, tutup kurung, buka kurung, C24, kita menggunakan sel yang ini sama dengan true, setelah itu R. Kita menggunakan sel yang di sini, yaitu D39. Nah, ini D39 sama dengan true, jika bernilai benar akan true dan jika salah akan bernilai false. Tutup kurung. Oke. Ini adalah hasil yang nomor 4. Sekarang kita akan beralih ke yang nomor 5. Kita mencari P implikasi Q.
P implikasi Q. Kita belum membuatnya ya. P implikasi Q yang rumusnya adalah sama dengan if menggunakan N. Kita menggunakan P yang di ketentuan tadi, B39 sama dengan true, C39 sama dengan false. Tutup kurung, jika benar akan true dan salah akan false, tutup kurung. Nah, kenapa ini mungkin ada kesalahan di rumus? Kita hapus terlebih dahulu. Nah, nomor 5 sama dengan if kurung buka menggunakan N, P39 sama dengan true, C39 sama dengan true, tutup kurung, true, false. Nah, ini sudah benar ya. Sekarang kita mencari P implikasi Q konjungsi R. Yang rumusnya sama dengan if. Kita sama-sama menggunakan N. P39 sama dengan true. C39 sama dengan true, tutup kurung, jika bernilai benar akan true dan salah nilai false. Nah, ini. Di sini kita akan selanjutnya mencari P implikasi Q konjungsi R. Yang rumusnya adalah sama dengan if. Kita langsung memasukkan selnya yang tadi. B39 sama dengan I35 yang di sini. Koma jika benar akan true, jika salah akan false. Nah, jadi ini adalah hasil yang nomor 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang nomor 6 yang ini. Ini P implikasi Q terlebih dahulu ya. Jadi kita tinggal tulis kembali yang ini true, false, dan false. Ini kita untuk meminimalisir error ke belakang. Nah, ini sudah saya tulis semua. Setelah itu kita akan mencari false, negasi Q diskonjungsi R yang rumusnya adalah sama dengan if. Kita menggunakan OR. Menggunakan sel yang nomor 24 tadi, yang negasi Q. Yang ini. Negasi Q, ya betul. Ini.
negasi Q sama dengan true, koma D39 yang R tadi yang di ketentuan yang ini. D39 sama dengan true, kurung tutup, jika bernilai benar akan true dan salah akan bernilai false. Nah, ini sudah. Setelah itu kita akan mengerjakan P implikasi Q, negasi Q, diskonjungsi R. Yang ini. Di sini saya menggunakan rumus if. Ini sudah ketentuan ya. Menggunakan N H46. Kita memasukkan yang implikasi tadi H46 sama dengan true, koma I46. Kita masukkan yang ini sama dengan true, kurung tutup, jika bernilai benar akan true dan jika salah akan bernilai false. Kita enter. Nah, inilah hasilnya. Setelah itu kita mencari P implikasi R. Sama dengan if and kita menggunakan sel yang tadi, yang ini. Yang di ketentuan. Apa ini? P apa? OP. Yang ini. Nah, sama dengan true, koma D39 sama dengan false, kurung tutup, jika bernilai benar akan true dan jika salah akan bernilai false. Nah, ini hasilnya. Dan yang terakhir yang nomor 6 itu, untuk menemukan jawabannya kita harus mencari T implikasi Q, negasi Q, diskonjungsi R, P implikasi R. Jadi ini sudah saya copy tadi ke sini dan ini di copy ke sini. Jadi sama dengan if J46 menggunakan sel yang tadi sama dengan K46. Jika bernilai benar akan true dan jika salah akan bernilai false. Enter. Jadi ini adalah hasil dari yang nomor 5. Sekarang kita akan mengerjakan yang nomor 7. P implikasi Q kita menggunakan rumus saja agar tidak ada kesalahan. Sama dengan if n kurung buka B39 sama dengan true, koma J39 sama dengan true, tutup kurung. Maaf, ini adalah false, tutup kurung. Jika bernilai benar akan true dan jika salah akan bernilai false. Tutup kurung. Nah, ini. Sekarang kita akan mencari negasi P diskonjungsi Q. Yang rumusnya adalah sama dengan if, kita menggunakan or, kurung buka H24. H24 yang ini. Nah, negasi P, karena yang kita inginkan itu negasi P. Sama dengan true, koma C39. C39 itu ngambil dari yang ini. Nah, ini kan. Ki. Nah, sama dengan true. Jika bernilai benar akan true dan salah akan bernilai false. Nah,
Ini adalah hasil dari yang nomor 7. Selanjutnya saya akan mengerjakan yang nomor 8. Saya mengerjakan yang ini dulu. Tapi kita sebelum masuk ke jawaban, kita harus mencari P diskonjungsi Q. Yang rumusnya adalah sama dengan if or kurung buka P39 sama dengan true, koma C39 sama dengan true. Jika benar akan true dan jika salah akan bernilai false. Nah, selanjutnya kita akan mencari P konjungsi P diskonjungsi Q. Di sini saya menggunakan rumus sama dengan if and P39 sama dengan true, kita menggunakan ace. M24 sama dengan true, kurung tutup. Jika bernilai benar akan true. Jika salah akan bernilai false. Kita enter. Nah, ini. Jadi ini hasil dari yang 8B. Anggap saja ini adalah 8B ya. Bentar. Nah, nih. Sekarang kita akan menjawab yang ini. P konjungsi Q. Yang rumusnya adalah sama dengan if kita di sini menggunakan n, terus kita menggunakan sel yang tadi, yang di ketentuan tadi B39 sama dengan true, koma C39 sama dengan true. Jika bernilai benar akan true dan jika salah akan bernilai false. Kita enter. Nah, setelah itu kita akan mencari P diskonjungsi P konjungsi Q. Sama dengan if or kurung buka P39 sama dengan true. Setelah itu kita menggunakan yang ini. P24 sama dengan true, kurung tutup, di sini true, jika salah akan bernilai false. Bentar. Saya perbaiki dulu, mungkin barusan di rumus ada kesalahan. Sama dengan if or kurung buka B39 sama dengan true, P24 sama dengan true, jika bernilai benar akan true dan jika salah akan false. Alhamdulillah. Nah, jadi ini untuk jawaban yang 8A. Pertama, kita akan membuat gambar. Yang pertama sejajar.
Setelah itu naik, jajar lagi, plus di sini naik lagi, yaitu sejajar. Di sini kita akan bisa menambah. Di sini negasi S. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang ini. Yang di sini. Kita tinggal tarik garis ke atas, sejajar, lalu tarik ke atas sampai sejajar dengan ini, lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan membuat gambar yang ini, P sampai S. Nah, untuk membuat gambar itu kita tinggal tarik garis yang di tengah lah. Nah, ini. Di sini R dan di sini P. Di sini juga ditaruh Q. Selanjutnya untuk rangkaian di sebelahnya. Kita akan memakai ini garis lurus. Ke atas sedikit. Tarik ke bawah. Dan ke samping. Ini ke atas. Setelah itu ini lurus. Ditarik ke bawah. Ini ditarik lurus ke sini. Di sini kita harus membuat negasi Q. Dan di sini ada P. Setelah itu kita akan mengerjakan yang itu. Yang ini. Kita akan tarik garis lurus dulu. Di sini nah, kita tarik ini. Kita sejajarkan. Ini adalah gambar untuk yang di sini kita akan menggambar selanjutnya yang B. Banyak ya. Kita ambil yang ini dulu. Dan di dalam kurung ini. Seperti ini. Ini. Nah, itu seperti ini. Naik sedikit.
dan garis sejajar lagi. Selanjutnya kita di sini akan menuliskan R. Di sini negasi P. Kita akan membuat gambar yang sama. Ini untuk itu di sini beri nama P, di sini Q, setelah itu kita hubungkan karena akan tetap berhubungan. Nah, seperti ini. Kita akan mengerjakan yang di sebelah sini. Ini kita beri garis panjang seperti ini. Naik seperti ini. Di sini kita jangan lupa dikasih S. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan yang karena di situ ada tanda konjungsi. Yang di sini. Seperti ini, dan naik, turun. Setelah itu ini dan ini. Ini seperti siku-siku. Lalu ini seperti. Nah, di sini kita buat dengan I, di sini R, dan di sini negasi S. Untuk selanjutnya kita akan tetap melanjutkannya dengan cara di sini kita hubungkan seperti ini, agak naik. Di sini kita juga buat agak naik, lalu harus. Setelah itu kita berikan nama. Di sini adalah negasi P, dan di sini adalah negasi I. Selanjutnya kita akan menghubungkan yang ini dengan yang di sini. Dan yang ini kita hubungkan dengan yang di sini. Untuk gambar B sudah cukup sampai di sini. Di sini mulai tadi gambarnya tidak terlalu rapi ya, nanti saya akan perbaiki.